Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di info update kependidikan. Pembahasan topik kita pada kali ini kita akan membahas terkait dengan peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan negara menyangkut peng-SPJ-an dana BOS terkait dengan kebijakan tahun anggaran di 2023. Baik Bapak Ibu, yang akan kita kupas pada hari ini adalah petunjuk teknis dana BOS atau BOP PAUD tahun 2023, pedoman pembelian barang dan jasa, perencanaan pembinaan dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 dan pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah sesuai dengan Permendikbud-Ristek nomor 63 tahun 2022, Permendikbud nomor 18 tahun 2022, Permendagri nomor 23 tahun 2020 dan Permendagri nomor 24 tahun 2020. Pada pendidikan di kenormalan baru, ini ada paradigma pendidikan, student need, teacher fee, school to development. Pada saat kita masih WFA, ini biaya operasional sekolah atau lembaga pendidikan itu berkurang. Kemudian penggunaan ATK juga semakin efisien, biaya operasional sekolah lembaga juga berkurang. Hanya banyak peningkatan pada penggunaan keperluan siswa, buku dan pengembangan perpustakaan dan IT meningkat, sehingga belanja aset dan jasa internet meningkat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan rambu-rambu pengendalian perjalanan dinas, rapat, tim, dan honorarium. Tim pelaksana kegiatan itu perlu membatasi honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Pada perjalanan dinas, Perjadin harus di-cupping, terutama perjalanan dinas dalam rangka raker, sosialisasi. Workshop diarahkan cukup melalui daring atau virtual. Pada kegiatan rapat, ada pembatasan konseling dan pembatasan snack rapat. Kemudian honorarium, terjadi pengetatan kriteria pemberian honorarium. Selanjutnya, pembelanjaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat itu merupakan pengadaan barang jasa yang telah memiliki harga satuan barang atau jasa pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, telepon komunikasi, dan air bersih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pada rapat kerja atau sosialisasi, itu peng-SPJ-nya harus kuat bukti laporannya. Di antaranya harus ada undangan, daftar hadir rapat penyusunan, ada berita acara, ada notulen, dan foto kegiatan. Baik Bapak Ibu, untuk kelengkapan SPJ, kegiatan lain-lainnya, pada kegiatan rapat dan sosialisasi di peng-SPJ 2023 itu perlu bukti fisik undangan rapat, daftar hadir rapat, berita acara, kwitansi atau bon kontan, nota konsumsi, kue atau snack, kemudian notulen kegiatan, dan yang terakhir foto kegiatan. Pada kelengkapan SPJ pengadaan barang, diantaranya harus ada surat penawaran, surat pesanan, SPK atau MOU pengiriman barang, berita acara, kwitansi, faktur atau nota pembelian, surat setoran pajak, PPN dan PPh. Kemudian surat serah terima barang, surat pemeriksaan barang, dan foto 3 site. Pada transaksi pengeluaran bermaterai 6.000 dan 3.000, pada peng-SPJ tahun 2023 ini sekarang sudah tidak berlaku. Jadi sudah menggunakan materai yang 10.000. Baik, selanjutnya tidak ada honorarium pengelola keuangan BOS pada lembaga pendidikan negeri atau swasta pada peng-SPJ tahun 2023. Kemudian honorarium operator diganti dengan honor kegiatan penginputan
dapodik, RKAS, Erapot, dan lain-lain. Kemudian yang fleksibilitasnya yang boleh itu adalah honorarium guru dan tenaga pendidikan non ASN, honorarium pelatih kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dijelaskan juga untuk satuan biaya perjalanan dinas bahwa harus ada bukti surat tugas, undangan, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, kwitansi perjalanan dinas, bukti-bukti pengeluaran tiket boarding atau kwitansi penginapan, daftar pengeluaran real, dan laporan perjalanan dinas. Baik Bapak Ibu, untuk adaptasi normal baru ini ada yang boleh dibayarkan dan tidak boleh dibayarkan. Yang pertama, honorarium narasumber baik dilaksanakan secara online atau secara luring ini dapat dibayarkan. Kemudian honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara baik luring maupun daring ini bisa dibayarkan. Kemudian honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara tidak boleh satu satuan kerja ini boleh dibayarkan. Dan untuk honorarium panitia kegiatan baik daring maupun online ini tidak boleh dibayarkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk biaya paket dan data komunikasi ini besarannya disesuaikan dengan kebutuhan pada satuan pendidikan dan tidak boleh sama sekali diuangkan. Siapa saja penerimanya yaitu guru dan tenaga kependidikan non ASN, siswa dengan surat pernyataan terdampak, dan kegiatan yang dilakukan secara daring. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai hasil temuan atau permasalahan yang direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal PAUD, Diknas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari BPK, maka yang pertama agar mendorong tim BOS provinsi dan tim BOS kota kabupaten untuk menginstruksikan tim pengelola BOS satuan pendidikan atau sekolah segera menindaklanjuti semua temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang didukung dengan dokumen bukti setor dan bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan pembinaan kepada seluruh tim pengelola BOS satuan pendidikan atau sekolah terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, menyusun petunjuk pelaksana tata cara pertanggungjawaban dana BOS reguler. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS reguler sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi penggunaan anggaran dan pemasukan di tahun 2023, bahwa satuan pendidikan wajib melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan regulasi. Yang kedua, tidak menambah siswa dalam standar rombel dan melihat kesesuaian standar pengajar di sekolah. Mengoptimalkan penguatan dan pengaturan jadwal pada siswa agar lebih maksimal pengaturan shiftnya. Memaksimalkan pelatihan kompetensi guru dan PMBK ke tempat pemagangan pada masa pandemi. Penggunaan anggaran lebih dikedepankan dengan kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Sinkronisasi dan solusi dan inovasi program dalam anggaran negara, salah satunya adalah dengan peningkatan perpustakaan pada tantangan di era kenormalan baru. Dukungan program sekolah dalam pengembangan perpustakaan yang mempunyai layanan prima yang saling blended antara konvensional dan online, digital, serta peningkatan kompetensi pustakawan. Pelayanan prima perpustakaan di kenormalan baru yang pertama adalah layanan koleksi digital, sumber informasi digital, serta tautan tanpa batas. Yang kedua adalah panduan aplikasi digital, layanan literasi digital, seminar offline dan webinar, serta akses materi dan sertifikat digital. Dan yang ketiga yaitu service excellent, bedah buku, jumpa penulis, lomba desain perpustakaan, wawancara tokoh populer, kuis daring, storytelling, dan sebagainya. Pada kegiatan-kegiatan pelatihan pada peng-SPJ-an BOS 2023 itu ditekankan pada pelatihan keterampilan guru untuk menunjang pembelajaran daring maupun luring, pelatihan tenaga perpustakaan berstandar BNSP, pelatihan tenaga kependidikan untuk updating tata kelola administrasi sekolah, pelatihan pemangku keuangan yang disesuaikan dengan program daerah masing-masing,
pelatihan metodologi, kualifikasi 3 dan sertifikasi teknis sesuai dengan bidangnya, berstandar BNSP bagi guru kejuruan dan guru non-kejuruan guna sinkronisasi dengan IDUKA. Terakhir, pelatihan asesor kompetensi BNSP untuk menunjang sekolah, terutama SMK, untuk membangun kompetensi di sekolahnya dan menjadikan sekolah tersebut TUK dan LSP. Penatausahaan pelaporan dana BOS diusahakan untuk menyusun pembukuan secara lengkap, di antaranya RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dokumen lain yang diperlukan. Kemudian juga harus mengikuti petunjuk teknis BOS. Dan yang terakhir, dipublikasikan rekapitulasi dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan melalui papan informasi, WhatsApp group, dan Google Site. Demikian penjelasan singkat terkait dengan peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan negara melalui dana BOS untuk tahun anggaran 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.